Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Abdillah Iman. Saya dari kelas Ekonomi Islam 2G. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu ekonomi yang ada di bab 1 di dalam buku Ilmu Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan sebuah studi tentang bagaimana manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau masyarakat, untuk dapat membuat pilihan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas sehingga dapat memaksimalkannya dengan baik agar memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimum. Kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori mikroekonomi, dan yang kedua, teori makroekonomi. Selanjutnya, jenis analisis ilmu ekonomi. Ada 3 jenis analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Dan yang ketiga, teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sedangkan teori ekonomi, contoh sederhananya seperti ini: apabila permintaan suatu barang akan naik apabila harga barang tersebut turun. Begitupun sebaliknya, permintaan suatu barang akan menurun apabila harga barang tersebut naik. Yang ketiga, ilmu ekonomi aplikasi atau ekonomi terapan, yaitu ilmu ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah dari hasil-hasil atau kegiatan perekonomian. Kemudian metode analisa ilmu ekonomi. Ada 2 metode analisa dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, metode deduktif, dan yang kedua, metode induktif. Metode deduktif adalah sebuah metode yang dapat ditarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif sebaliknya, yaitu sebuah metode yang dapat ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum. Kemudian, pernyataan dalam teori ilmu ekonomi. Ada 2 pernyataan dalam teori ilmu ekonomi. Yang pertama, pernyataan positif, dan yang kedua, pernyataan normatif. Pernyataan positif yaitu pernyataan yang merujuk pada keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dibuktikan keabsahannya atau kebenarannya. Yang kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif yaitu pernyataan yang bukan berdasarkan fakta atau belum dapat dibuktikan keabsahannya. Jadi perbedaan antara kedua pernyataan tersebut dapat dilihat dari nilai keabsahannya. Kemudian, masalah-masalah dan sistem perekonomian. Mengenai masalah perekonomian, yaitu menyangkut kegiatan konsumsi dan perdagangan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Artinya, yaitu barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang kedua, bagaimana caranya barang tersebut diproduksi, yaitu apakah barang tersebut diproduksi masih dengan cara tradisional atau sudah menggunakan teknologi atau mesin. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi, yaitu barang tersebut diproduksi tentu untuk kebutuhan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Kemudian, sistem perekonomian. Ada 3 sistem perekonomian dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, sistem pasar bebas atau kapitalis, yaitu sistem yang dimana sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah. Artinya, masyarakat bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang kedua, sistem komando atau sistem perekonomian pusat, perencanaan pusat, yaitu sistem yang sepenuhnya dipegang oleh atau dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang dimana
Sistem tersebut diawasi dan dikelola oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih memiliki hak atau kebebasan yang cukup untuk melakukan atau menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Kemudian prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Menurut Profesor Gregory Mankiw, yaitu beliau salah seorang ilmu ekonomi dari Harvard University, beliau mengidentifikasikan ada 10 jenis prinsip dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, setiap individu harus selalu melakukan trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara bertahap. Yang keempat, pelaku ekonomi bereaksi secara insentif. Yang kelima, dalam setiap perdagangan harus harus menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar secara umum adalah tempat atau wahana yang paling baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara tergantung kepada kemampuannya, baik dalam memproduksi barang maupun jasa. Yang kesembilan, harga secara umum meningkat apabila pemerintah terus-menerus mencetak uang. Yang kesepuluh, masyarakat akan mengalami trade-off jangka pendek atau antara inflasi dan pengangguran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.